Hotaru no Haka atau kalau dalam bahasa Inggris adalah Grave of the Fireflies. Berlatar waktu saat Perang Dunia Kedua yang terjadi pada tahun 1945 di negara Jepang dan mengambil sudut pandang sepasang saudara bernama Seita dan juga Setsuko. Ketika suara sirine berbunyi, menandakan pasukan militer Amerika Serikat akan menyerang kota Kobe melalui jalur udara atau pakai pesawat. Mengetahui akan hal itu, Seita, Setsuko beserta ibunya langsung bergegas untuk menyembunyikan bahan makanan dan lekas segera pergi menuju ke tempat pengungsian. Sedikit gambaran, Seita adalah seorang remaja berumur 14 tahun dan adiknya yang bernama Setsuko baru aja berumur sekitar 4 tahunan. Ayah mereka merupakan seorang angkatan laut yang saat ini sedang berjuang dalam melawan tentara Amerika Serikat. Sembari mengubur bahan makanan, Seita pun menyuruh ibunya untuk pergi ke tempat pengungsian, sementara mereka berdua akan segera menyusulnya. Pergi deh ibunya. Ketika sudah selesai mengubur bahan makanan, Seita pun langsung membawa Setsuko pergi menuju ke tempat pengungsian. Namun akibat mencari boneka membuat mereka berdua jadi terlambat dalam menuju ke sana. Dikarenakan rumah sudah terbakar dan tidak ingin membuat adiknya berada dalam bahaya, Seita pun langsung segera membawa Setsuko pergi menuju ke tempat pengungsian. Dan meskipun para penduduk sudah berada di tempat pengungsian yang katanya aman, tapi pada kenyataannya masih terdapat banyak sekali korban jiwa dan beberapa di antaranya juga menerima luka yang cukup serius. Setelah berlari ke sana kemari, Seita dan Setsuko pun sampai di tempat pengungsian. Dan seperti biasa, pos kesehatan selalu mengecek kesehatan dari para pengungsinya. Biar kalau sakit tuh langsung diobati lah. Di waktu yang sama ketika Setsuko sedang menjalani cek kesehatan, salah satu tetangganya bilang ke Seita bahwa ibunya terkena serangan api sewaktu di pengungsian. Mengetahui akan hal itu, Seita pun langsung segera pergi menuju ke tempat ibunya, sementara Setsuko akan dijaga oleh tetangganya. Sesampai di ruang pengungsian, Seita pun melihat ibunya yang sedang terbaring penuh perban akibat mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Pak perawat pun bilang bahwa sebaiknya ibunya dibawa ke rumah sakit untuk menerima perawatan yang lebih baik. Namun sayang dikarenakan memiliki riwayat penyakit jantung, tepat beberapa saat kemudian ibunya Seita pun kini telah meninggal dunia. Agar supaya Setsuko selaku adiknya tidak sedih, di sini Seita pun bilang bahwa ibunya akan segera sembuh. Padahal kenyataannya kini ibunya sudah meninggal dunia. Buat yang lagi nyari situs nonton anime di mana, silahkan cek di deskripsi video ya. Mengingat di kota sebelah terdapat kerabat dekat, Seita dan juga Setsuko pun memutuskan untuk pergi ke sana. Setelah melakukan perjalanan beberapa hari, akhirnya Setsuko dan Seita pun sampai di rumah bibi mereka. Untungnya dengan senang hati, bibinya mengizinkan mereka berdua untuk tinggal di sini. Setsuko yang masih belum tahu akan kebenarannya selalu bertanya ibu berada di mana. Wayalah. Hari pun berganti. Mengingat tidak ada tanda-tanda penyerangan, Seita pun memutuskan untuk pergi ke rumah lama bertujuan untuk mengambil bahan makanan yang telah ia sembunyikan. Untungnya meskipun rumah sudah hancur lebur, akan tetapi bahan makanan yang disimpan masih utuh dan layak untuk dikonsumsi. Tentu dong melihat bahan makanan mewah di era peperangan membuat bibinya pun merasa sangatlah bahagia atau sangat senang lah. Hari demi hari para penduduk selalu menjalani hidup dengan penuh waspada karena pasukan angkatan udara bisa menyerang kapanpun dimanapun mereka berada, nggak pandang waktu lah. Namun meskipun begitu, Seita dan juga Setsuko selalu menjalani hidup dengan tenang dan selalu melihat pemandangan kunang-kunang di setiap malamnya. Bibinya pun bilang agar supaya Seita segera menghubungi ayahnya yang sedang bekerja sebagai pasukan militer angkatan laut. Tapi anehnya meskipun Seita sudah mengirim surat 10 hari yang lalu, akan tetapi hingga saat ini Seita masih belum mendapatkan balasan dari ayahnya. Wayalah. Pada awalnya hidup mereka dengan keluarga bibinya terlihat biasa-biasa aja, dan untuk bertahan hidup, Seita juga menjual kimono atau baju tradisional Jepang milik ibunya yang nantinya akan ditukarkan menjadi beras untuk makan lah. Hingga pada suatu hari, mengingat Seita tidak bekerja dan tidak ada lagi kimono yang bisa dijual, membuat mereka kini benar-benar kehabisan bahan makanan.
Agar supaya dapat bertahan hidup secara seksama, bibinya pun berulang kali menyuruh Seita untuk pergi bekerja. Namun Seita yang memiliki jiwa keras kepala dan harga diri yang tinggi langsung segera menolak akan saran dari bibinya. Bibinya yang gedek melihat orang pengangguran pun langsung berkata, jika Seita tidak berkontribusi menyumbangkan beras, maka bibinya juga tidak akan memberikan lauk atau makanan lagi kepada mereka berdua. Lah, kenapa bibinya kejam? Perlu diingat, ini adalah era peperangan atau di tengah peperangan, di mana semua orang sama-sama kesulitan dalam mencari bahan makanan. Dan sebagai ibu rumah tangga, bibinya lebih mengutamakan kebutuhan keluarganya daripada mengurusi Seita dan juga Setsuko. Bukannya tercerahkan dan segera pergi mencari pekerjaan, Seita malah bersikeras akan memasak makanannya sendiri. Menggunakan uang tabungannya, Seita dan juga Setsuko pun mulai membeli alat-alat untuk memasak beserta bahan makanan seperti beras. Setsuko yang selalu menangis setiap malam akibat rindu dengan ibunya, membuat suami beserta anak dari bibinya pun menjadi terganggu. Mendengar akan tangisan itu, dengan cepat bibinya pun langsung menyuruh Seita untuk segera menenangkan Setsuko. Dikarenakan Setsuko ditenangin juga nggak berhenti nangisnya, Seita pun memutuskan untuk membawa Setsuko keluar. Setelah jalan-jalan ke sana kemari sembari melihat kunang-kunang, kini Setsuko pun berhasil ditenangkan. Di waktu yang sama, tepat ketika Setsuko tenang, terdengar suara sirine yang menandakan bahwa pasukan militer negara Amerika mulai menyerang kembali. Mendengarkan hal itu, Seita pun langsung segera membawa Setsuko mengungsi di bawah terowongan. Tidak kuat mendengar omelan dari bibinya setiap harinya, Seita pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan memilih untuk tinggal di dalam terowongan yang pernah mereka gunakan untuk mengungsi. Setsuko yang masih berumur sekitar 4 tahunan hanya bisa menerima keputusan dari kakaknya dengan senang hati. Masih polos lah. Tepat sebelum pergi, mereka pun berpamitan kepada bibinya sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah diperbolehkan untuk tinggal di rumahnya. Mengingat para beban sudah hilang, tentunya membuat si bibi pun langsung menjadi senang. Pergi deh mereka ke gua atau terowongan. Dikarenakan terowongan atau gua masih kosong, di sini mereka pun mencari bahan baku untuk menghiasnya seperti mencari kayu untuk membuat meja, jerami sebagai alas tidur atau kasur, dan berbagai macam bahan pembangunan lainnya. Dikala selesai mencari bahan bangunan, mereka juga langsung mencari bahan makanan di hutan seperti mencari sayur-sayuran yang bisa dimakan, kerang danau, jamur, hingga hewan yang mirip dengan kodok atau emang hewan kodok. Hari pun menjadi malam. Mengingat Setsuko sangat takut sama yang namanya gelap, Seita pun langsung menangkap beberapa biji kunang-kunang sebagai alat penerangan. Sembari menunggu adiknya tidur, Seita pun bercerita bahwa dahulu kala dirinya pernah berlatih di angkatan laut sama seperti ayahnya. Hari pun menjadi pagi. Dikarenakan kunang-kunang yang ditangkap oleh kakaknya telah mati, Setsuko pun langsung mengubur kunang-kunang itu biar sama seperti almarhum ibunya. Yup. Ternyata Setsuko sudah tahu bahwa ibunya itu telah meninggal dunia. Lah, kenapa kok bisa tahu? Setsuko ini dikasih tahu sama bibinya jauh beberapa minggu sebelumnya. Langsung pada nangis deh. Terlepas dari itu, mengingat persediaan beras sudah habis, Seita pun ingin membeli beras menggunakan uang miliknya. Namun sayang, bahwa saat ini para petani hanya menerima sistem barter atau barang tukar barang. Terlebih lagi akibat perang terus berlangsung membuat panen padi memburuk, sehingga persediaan beras pun kini juga sangatlah terbatas. Pak petani pun menyarankan untuk meminta maaf dan segera kembali ke rumah bibinya lagi. Nggak usah keras kepala untuk hidup sendiri lah. Tapi dikarenakan lebih menjunjung harga diri, Seita pun memutuskan untuk mencari solusi lain meskipun harus membiarkan adiknya harus menahan rasa lapar. Dikala perjalanan pulang, terdengar suara sirine yang menandakan bahwa pesawat tempur akan menyerang kembali. Tentunya mengetahui akan hal itu, Seita langsung segera membawa Setsuko pergi untuk mengungsi. Sembari menunggu pesawat pergi, Seita pun mencuri buah tomat untuk dimakan dan diberikan kepada adiknya sendiri.
sendiri, mengingat mereka saat ini belum makan sama sekali. Nah, dikarenakan bahan makanan sudah benar-benar habis dan untuk bertahan hidup, Seita pun memutuskan untuk menjarah atau maling makanan di rumah warga, tepat ketika terdapat serangan udara dari pasukan militer negara Amerika. Jadi pas warga mengungsi akibat diserang, Seita memanfaatkan keributan ini untuk mencuri bahan makanan beserta barang berharga untuk dijual atau ditukarkan. Ya intinya maling lah. Di waktu yang sama ketika kakaknya sedang mencuri barang, setiap harinya Setsuko selalu bermain sendirian. Akan tetapi meskipun begitu, dirinya sama sekali tidak pernah mengeluh kepada Seita selaku kakaknya sendiri. Tek, setelah menjarah ke sana kemari, Seita pun telah mendapatkan beberapa barang berharga untuk ditukarkan. Namun sayang meskipun begitu, para warga tetap tidak mau menukarkan barang dengan sekantong beras, mengingat beras juga sangatlah terbatas. Setelah beberapa hari menukarkan barang dan karena tidak ada yang mau, Seita pun memutuskan untuk pulang menuju ke terowongan. Dari kejauhan, terlihat Setsuko selaku adiknya yang sedang terkapar di atas tanah. Mengira bahwa adiknya telah mati, tapi ternyata Setsuko hanyalah pingsan aja. Merasa khawatir akan hal itu, Seita pun langsung segera membawa adiknya menuju ke klinik kesehatan. Setelah dicek oleh dokter, ternyata Setsuko ini menderita kekurangan gizi, mengingat dirinya jarang makan dan sekalinya makan, semua lauknya tuh nggak bergizi seperti kodok, kerang, dan juga tanah liat. Yup, bener-bener tanah liat. Ketika Seita bertanya nyari makanan bergizi ada di mana, Pak Dokter pun hanya bisa terdiam sambil mengeluarkan emot batu. Nggak taunya Pak Dokter ini langganan membership di channel ini. Maksudnya ya karena bagaimanapun, di era peperangan itu sangat sulit sekali untuk mencari makanan yang bergizi. Agar supaya Setsuko tenang, kakaknya pun berjanji akan segera mencarikan makanan yang enak. Akan tetapi dengan cepat Setsuko pun langsung berkata bahwa kakaknya tidak perlu melakukan hal itu, karena yang Setsuko inginkan hanyalah ditemani dan ingin selalu bersama kakaknya aja. Mengingat setiap harinya Setsuko selalu sendirian, kesepian lah ceritanya. Tapi tetap, dikarenakan tidak ingin membiarkan adiknya dalam bahaya, Seita pun langsung mencairkan seluruh uangnya di bank bertujuan untuk membelikan makanan kepada adiknya. Lah, kenapa nggak dari kemarin aja? Ya meskipun punya uang banyak, tapi tidak ada jaminan bakal dapat bahan makanan, mengingat sumber daya seperti beras maupun makanan itu sangatlah terbatas. Sesampai di bank dan setelah menarik uang, beredar sebuah berita bahwa pihak Jepang kini telah menyerah tanpa syarat kepada pihak Amerika. Lah, emangnya kenapa? Ya dikarenakan gugurnya semua pasukan militer, baik itu angkatan darat maupun pasukan militer angkatan laut. Yup. Ayahnya Seita kini juga telah gugur. Namun dengan begini, pasukan militer Amerika Serikat tidak akan menyerang Jepang lagi. Atau gampangnya kini perang sudah benar-benar berakhir. Dari sini juga sudah terjawab alasan kenapa ayahnya tidak membalas surat dari Seita. Ya dikarenakan ayahnya Seita sudah gugur sejak dari lama. Dikala perjalanan pulang dan sesuai janji, Seita pun telah membelikan bahan makanan beserta buah-buahan untuk Setsuko. Mengingat beberapa hari lamanya belum makan dan kekurangan gizi, membuat kondisi Setsuko pun kini sangatlah memprihatinkan. Bahkan dirinya telah berhalusinasi dengan menganggap bahwa batu di dekatnya sebagai semangkuk nasi dan juga bubur kedelai. Sembari menunggu makan malam jadi, Seita pun memberikan 1 biji buah semangka kepada adiknya buat menunda rasa lapar lah. Namun di waktu yang sama ketika makan malam sudah jadi, Setsuko pun kini telah meninggal akibat tubuhnya kekurangan gizi dan juga perutnya yang kelaparan. Merasa kesal akibat selalu meninggalkan adiknya sendirian, selama beberapa hari lamanya Seita selalu tidur di samping adiknya untuk menebus akan kesalahannya. Dikala sudah menerima akan kenyataan, Seita pun menghabiskan seluruh uangnya yang tersisa untuk membeli sepaket alat kremasi. Di sini Seita memasukkan boneka milik Setsuko, sementara kaleng permen kesukaannya akan digunakan untuk menyimpan abu milik adiknya atau abu milik Setsuko. Dikremasi deh. Beberapa hari pun telah berlalu, dikarenakan uangnya habis dan sudah tidak punya apa-apa lagi selain kaleng yang berisi abu. Seita pun memutuskan untuk menghabiskan waktunya di tempat pengungsian, yang hingga pada akhirnya Seita juga meninggal akibat tubuhnya yang kelaparan. Ketika penjaga membuang kaleng yang berisi abu milik Setsuko, secara tiba-tiba arwah dari Setsuko pun muncul sembari dihiasi oleh Hotaru atau sekelompok kunang-kunang. Melihat kakaknya yang terkapar dari kejauhan,
menyenangkan membuat Setsuko pun ingin segera pergi untuk menghampirinya. Namun dengan cepat, dirinya langsung dicegah oleh Seita selaku arwah dari kakaknya yang menandakan bahwa mereka berdua kini telah meninggal dunia. Akan tetapi meskipun pada akhirnya mereka berdua meninggal, tapi setidaknya Seita bisa menebus kesalahannya sewaktu masih hidup dan akan menemani Setsuko selaku adiknya untuk selama-lamanya. Cerita berakhir ketika Seita mengucapkan selamat tidur kepada Setsuko sembari melihat suasana negara Jepang yang kini telah menjadi damai. Gelap-gelap. Dari anime ini kita tahu betapa kerasnya bertahan hidup di era peperangan, entah itu bertahan dari serangan musuh atau bertahan dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti makan contohnya. Dan ketika manusia ditempatkan pada posisi tersulit atau sedang terjadi sebuah musibah, maka mereka hanya akan mementingkan dirinya sendiri. Ya kalau ini wajar sih. Nah, bagi kalian yang lagi nyari anime tentang peperangan, bisa lihat konten pada seluruh alur cerita anime yang berjudul Rurouni Kenshin, di mana menceritakan tentang samurai terkuat yang selalu memusnahkan musuhnya tanpa belah kasihan. Kejam lah intinya, kayak wibu psikopat. Atau kalau nyari anime yang agak tapi bertema peperangan, bisa lihat konten pada seluruh alur cerita anime Sumatsu no Haremu, di mana menceritakan tentang 5 biji pria yang dipaksa untuk dengan 5 miliar wanita yang ada di dunia. 5 miliar wanita yang ada di dunia, koreksi. Jadi dunianya tuh hanya ada 5 biji pria lah, anjas. Bagi kalian yang mau lihat pembahasannya dalam bentuk tulisan, bisa lihat di forum Nafas Kuda. Link sudah saya taruh di deskripsi. Dari saya itu aja. Sampai bertemu di kesempatan selanjutnya. Stay kerat and keep calm. Akhir kata, sampai jumpa.